Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih banyak diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat tepatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Rahmatullah, Magister Hukum Islam. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti di akhir kajian kita memberikan kesempatan untuk tanya jawab kepada guru kita, satu atau dua pertanyaan. Dan mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atlubul 'ilma minal mahdi ila lahad." Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, taufik hidayah, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Anggap baik kepada Allah, salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Quran, Al-Fatihah, dan diakan untuk saudara-saudara kita yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, diangkat kesehatan, sembuhkan segala penyakitnya. Kita yang sehat dijaga dipelihara oleh Allah daripada malam musibah bala wabah. Ini ya wa ala kulli nabiyyin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رحيم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bisa ya kosong, bisa ya kosong. Ya, ya. Ya, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini babnya tentang gambaran sholat yang baik dan yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ahsana ar-rajulu sholata fa'atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis sholatu hafizaqallahu kama hafiztani faturfa'u wa idza asa'a as-sholata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis sholat doyya'akallahu kama doyya'tani fatulaffu kama yulaffu thawbul khala fayudrabu biha wajhuhu. Assalamualaikum. Iza ahsana ar-rajulu sholat, apabila seseorang memperbaiki sholat atau membaikkan sholatnya, fa'atamma ruku'aha, hendaklah menyempurnakan rukuk, wa sujudaha, dan sujudnya. Itu. Yang namanya sholat pasti pintar semua, ya, udah bisa semua. Nah, sholat ini sudah diajarkan sejak kecil, dari muda sampai sekarang kita sudah berumur. Yang masih muda, ada yang sudah tua. Makanya kalau ada orang yang guyon, kok lu sholatnya cepat amat, udah pintar. Gitu ya. Ada yang guyon begitu biasanya. Kok sholat zuhur cepat amat? Jawabnya udah pintar. Biasa orang yang belum pintar lambat ya. Nah, ini terkait dengan masalah ruku dan sujud. Karena yang lain-lain di dalam Al-Quran itu nggak ada, cuma ruku dan sujud.
waruk kais sujud. Hanya dua itu, waruk kais sujud, ruku dan sujud. Karena di situ bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk pengabdian kita kepada Allah. Oleh karenanya manusia jangan menyerupai, meskipun orang itu hebat, hormatnya jangan sampai seperti ruku. Kita itu kadang-kadang kalau hormat sama orang berlebihan sampai kayak ruku gitu. Iya, itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Itu sudah menyamakan ruku kita kepada Allah. Kalau orang Jepang mah kali. Iya, orang Jepang gitu ya. Sampai lewat daripada ruku orang Jepang tuh. Kita maklumin, karena orang Jepang bukan Muslim. Walaupun itu budaya mereka, itu dalam agama Islam nggak boleh. Bagaimana sempurnanya ruku dan sempurnanya sujud? Sempurnanya ruku seperti kita lakukan. Mungkin kalau Pak Arifin satu praktek ruku. Jadi ada gambar-gambar tuh Ibu ya, gambar-gambar tata cara ada gak? Ada ya, tempel Pak Arifin. Iya. Sholat yang ruku yang benar, sujud yang benar, sampai tahiyat awal, tahiyat akhir, itu bagaimana duduknya. Ada gambar seperti itu. Jadi Bapak sebetulnya belajar dari situ aja udah cukup tuh. Gak usah ya, prakteknya begini. Ya, kadang-kadang kalau dikasih tahu kan ya udah bisa, diajarin lagi. Tapi kalau lihat gambar begitu, wah iya, selama ini ruku saya kayaknya belum baik nih. Ya, kalau kita lihat di gambar, tahiyat awal kita belum baik nih, sujud kita belum baik. Nah saya lihat masih ada, ya begitu tahiyat awal atau akhir, ya itu kakinya tidak diarahkan, jari-jarinya menghadap kiblat, masih direbahin. Masih tahu kan rebahin ya? Iya. Jadi harus menghadap kiblat semua, termasuk jari-jari kita ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir itu harus ya, jari-jarinya. Kecuali kalau perempuan kali nggak kelihatan, nah. Tapi perempuan juga yang mempraktek sholat Ibu harus disempurnakan dengan baik. Karena orang itu dilihat, orang Islam yang beriman dilihat dari sholatnya. Ya. Jadi kalau rukunya, sujudnya baik. Ya. Apa kata sholat? Qolatis sholat. Hafizokallah kama hafiz tadi. Semoga Allah ya, berkatalah yang sholat, berkatalah sang sholat, bukan yang sholat, berkatalah sang sholat. Jadi sholat itu cuma nggak ngasih tahu kita aja, lu sholat tuh belum bagus, lu ruku belum bagus, sujud dulu belum bagus, ya gitu. Dia nggak mengatakan seperti itu kepada kita langsung. Cuma dia berkata, sang sholat, semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku.
sholat yang ngomong. Ya. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Ini hamba, orang yang memelihara sholat. Ya. Jadi ruku sujudnya secara universal, ya, dimaknai adalah orang yang sholat. Ya, insya Allah sholatnya akan menjaganya. Minta kepada Allah. Jadi orang yang sholat menjaga sholatnya, Allah ya, akan memelihara dan melindungi dan menjaganya. Sebagaimana di sini, jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah ya, memelihara, menjaga, melindungi ya, bagi kita yang melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita terjemahkan, ya, menjaga segala-galanya, ya, menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, menjaga. Makanya dalam ayat jagalah ladina amanu anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu daripada yang namanya api neraka. Terutama sholatnya. Pertama sholat ibu. Jadi kalau bapak, ibu, anak-anaknya semuanya sholat, insya Allah ya, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Dari apa? Ya tentunya manakala ada musibah, ada bala, ada ujian, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faturfa'u, maka diangkatlah sholatnya itu kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat sholat kita ya, 5 waktu. Yang fardu aja dulu dah ya, yang fardu aja. Yang fardunya insya Allah kita jaga baik-baik dalam sehari semalam 5 waktu, insya Allah. Yang sunat-sunatnya ngikutin. Tapi kalau yang fardunya ya, sehari semalamnya 5 waktu, bolong-bolong. Ada bahasa bolong-bolong. Maghrib dia sholat, Isya dia sholat, giliran subuh ngantuk. Iya, mau dikencingin setan. Kencing setan aja enak, nikmat ya, bikin kita pules. Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehadirannya. Wa idza asaa as-sholata, dan apabila falam yutimma ruku'aha, seorang jelek, buruk sholatnya, wa sujudaha, dan sujudnya, qolatis sholat, berkata lagi sholat, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Jadi kalau kita orang yang memang diperintahkan sholat itu adalah wajib kita kerjakan, kemudian kita abaikan, kita tinggalkan, kita gak kerjakan ya. Sholat berkata semoga Allah menyia-nyiakan, semoga Allah menyia-nyiakan kita, kata sholat, karena kita sudah menyia-nyiakan sholat, sudah mengabaikan sholat. Makanya dikit lagi bulan Rajab ya,
9 8. Hah? 28. Jumadil akhir. Hari Senin kalau nggak salah sudah masuk tuh, ya, 1 Rajab. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu? Isra Mi'raj. Intinya Isra Mi'raj adalah tentang sholat, tentang sholat. Nabi diperintahkan sholat sehari semalam 50 waktu. Bapak kira-kira kalau misalkan ya, Nabi nggak nego, Nabi nggak mohon, ya, kemudian ditetapkan oleh Allah sehari semalam 50 waktu, bisa tidur pakai kayak gitu, sholat aja. Kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain sehari semalam 50 waktu. Nego, mohon kepada Allah, akhirnya jadi 5 waktu. Singkatnya begitu, 5 waktu. Nah, orang yang mengerjakan sholat 5 waktu atau 5 waktu dengan baik, dengan sempurna, nggak pernah bolong-bolong, nggak pernah dia tinggalkan, sama bandingnya dia mengerjakan sholat 50 waktu. Jadi perintah pertama 50 waktu itu nggak dihilangkan. Jadi kalau kita ngerjakan sholat 5 waktu, sama bandingnya kita ngerjakan sholat 50 waktu. Makanya sangat merugi orang yang meninggalkan sholat. Karena sumber semuanya ya, dalam aktivitas kita ada di sholat. Sumber aktivitas kita semuanya ya, dalam hidup kita itu dilihat dari sholatnya. Makanya Allah sampai memberikan dispensasi. Apa itu? Kalau kita sakit, apa sudah hilang kewajiban kita sholat? Hah? Nggak hilang. Kalau kita sakit berat, nggak hilang kewajiban kita untuk sholat, tetap sholat. Bagaimana dispensasinya? Kalau kita nggak bisa berdiri, apa? Duduk. Kalau kita nggak bisa duduk, baring. Kalau kita nggak bisa berbaring, masih ada dengan syarat. Kalau itu semua nggak ada, sholatin. Ayo, Bapak mau sholat apa mau sholatin? Hah? Ya kalau udah waktunya sholatin. Makanya ketika kita diberikan umur panjang, sehat, jangan ditinggal yang namanya sholat. Jangan ditinggal yang namanya sholat. Makanya dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Jadi beruntung, ya, beruntung. Qad sungguh beruntung siapa? Alladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Syukur-syukur sholat 5 waktu yang kita kerjakan tuh alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk. Nah, ini yang berat ini. Ya. Ini yang berat. Khusyuk. Khusyuk itu fokus pikiran kita, hati kita, ya.
bahkan seluruh anggota badan kita hanya kita abdikan kepada Allah. Ini yang berat. Makanya dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu menjadi penolong buat kita. Ya, salat, sabar, penolong buat kita. Saya katakan tadi, dalam kehidupan kita semuanya ya bersumber dari sholat. Jadi kita bermasalah, punya masalah berat, sholat. Kita punya masalah-masalah dalam kehidupan ini, sholat. Jadi jangan ya begitu kita punya problem besar, ya, sholat rajin. Ketika kita lagi sehat, lagi gak ada masalah, kagak sholat. Ini manusia nih, Allah udah tebak, ya. Allah udah tebak, udah tahu. Makanya idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana yaqusa. Apabila aku beri nikmat, entah sehat, entah panjang umur, a'rada wa na'a bi janibi, dia berpaling. Udah gak mau sujud lagi, gak mau sholat lagi. Itu manusia. Allah gambarkan dalam surah Al-Isra. Dan apabila diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat lainnya yang begitu banyak, bila kita hitung nggak bisa kita menghitungnya. Berpaling dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias berpaling artinya bahwa dia tidak lagi mengerjakan perintah Allah, terutama sholat. Di ayat lain pendek, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat, karena sholat itu untuk mengingat Allah. Bapak-bapak, ibu yang sudah usia ya di atas 40, atas 50, ada yang di atas 60 ya. Tahu benar itu problem hidup ya, yang dijalani masing-masing. Kita rasakan sendiri. Jadi begitu kita ada masalah, ada problem, baik yang ringan maupun yang berat, ujian dan sebagainya, di hati kita harus lebih dekat lagi kepada Allah. Ini kita harus lebih dekat lagi kepada Allah. Karena ya musibah ujian itu kan ya ada memang peringatan, ada juga memang ujian, ada juga memang ya auzubillah kalau itu ada. Mendekatkan diri lagi kepada Allah. Kalau kita punya masalah, Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, pasti kata Allah aku ingat. Jadi ingat pada Allah itu bentuknya sholat yang paling tepat. Ya, bentuk ingat kepada Allah yang paling tepat adalah sholat. Karena di sholat itu ya, maknanya doa. Kalau dalam definisi lughahnya itu as-sholat ad-doa. Sholat itu doa. Kalau di sini menurut istilahnya itu ya, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu definisi istilahnya, bukan lughahnya. Muftatahatun bin takbir ya, dibuka dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Itu sholat. Belum kita lihat lagi isi kandungan apa yang kita baca, apa yang kita ya, kerjakan dalam sholat, itu banyak sekali. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj itu ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibaca apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu
atus sholawatut thayyibatul lillah. Penghormatan, keberkahan, kemaslahatan, kebaikan lillah, milik Allah. Nabi bisa sampai ketemu Allah, ya, itu berkat penghormatan, ya, Allah, berkat keberkahan Allah, berkat kebaikan Allah, berkat kemaslahatan Allah. Makanya lillah, milik Allah. Makanya kalau kita jadi orang hebat, ya, jadi orang terhormat, hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kehidupannya baik, rezekinya baik, jangan beranggapan bahwa itu adalah semata-mata usaha upaya kita. Itu semuanya milik Allah. Allah kasih kehormatan, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih keberkahan, Allah kasih kebaikan, ya. Dari siapa? Dari Allah. Jadi jangan kadang-kadang kita kan begitu, ya, manusiawi lagi kembali. Makanya tinggal pilih datu. Waktu 2 bulan yang lalu yang saya sampaikan tentang masalah wa'mal masyikta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berbuatlah sesukamu, pasti akan dibalas. An-nasu mujziyuna bi a'malihim, in khairon fa khairun, in syarron fa syarrun. Manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal perbuatannya. Jika perbuatannya itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Jika amalnya buruk, pasti akan dibalas dengan keburukan. Pasti itu, pasti. Ya. Nggak akan, ya, ragu-ragu lagi kita, karena itu ayat. Mana ayatnya? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Pegang itu ayat, ya. Mindik lihat depan, belakang, kiri, kanan, kagak ada orang nih, ya. Sudah kita ambil aja, orang nggak tahu ini, jangan. Allah lihat, Allah tahu yang kita kerjakan, yang baik yang buruk pasti dibalas. Makanya jangan anggap remeh perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan, jangan dianggap remeh, dan orang pun jangan menganggap remeh perbuatan kita. Pasti dibalas itu, Bapak, ya, pasti dibalas. Tibang bahasa kita kan tibang, ya. Bahasa sini apa? Tibang jamu satu. Gitu ya. Tibang sendal jepit, gak ada harganya, bawa aja. Ya, tibang, jangan. Ya. Jangan anggap remeh. Orang masuk neraka cuma gara-gara sebatang kayu. Sebatang kayu masuk neraka. Apalagi kalau dikit kita ambil, lama-lama banyak apa tambah banyak, ya. Makanya la saghirata ma'al istighfar, la kabirata ma'al israr. Tidak ada, ya, dosa besar kalau kita selalu iringi dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan terus menerus. Dikit banyak terus, kita nggak sadar kalau itu adalah bukan hak kita.
Teruskan. Fatulafu kama yulafu saubul kholak fayudrabu biya wajhu. Maka dibungkuslah sholatnya itu, dibungkusnya sholatnya itu sebagaimana membungkus kain yang buruk, lalu dipukulkannya ke mukanya. Jadi nanti orang yang sholatnya nggak baik atau nggak sholat, nanti sholatnya itu sendiri akan memukul-mukul muka. Jadi sholatnya sendiri nanti akan memukul. Dibungkusnya sholatnya itu sebagainya membungkus kain yang buruk, lalu dipukulkannya ke mukanya yang nggak sholat, yang sholatnya nggak baik. Jadi sholat itu kan ada rukunnya ya. Kalau di sini rukun sholat ada berapa? Berapa? Hah? Kalau di sini rukun sholat ada berapa? Kan ada 2 versi, 3 versi. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 13. Ya. Intinya bahwa sholat itu yang paling penting nih, ya, ada tomaknina. Tomaknina itu artinya diam sejenak. Jangan begitu berdiri rukuk cepat lagi, ya, sujud bangun lagi kayak sholat tarawih itu, Hah? Kayak sholat tarawih lihat nggak? Sholat tarawih udah kayak balapan. Itu gimana nenek-nenek maki-aki itu? Aki-aki belum bangun dia bangun. Aki-aki baru dapat 1 rakaat dia dapat 2 rakaat, 3 rakaat. Ya, tomaninanya nggak ada itu. Tomaninanya nggak ada. Kalau tomaninanya termasuk rukun, maka kagak sah sholatnya. Kita lagi ngadep Allah mau kemana sih? Ya, buru-buru. Ya. Kalau surahnya boleh, kalau kita memang lagi buru-buru, boleh pendek. Misalnya yang paling pendek itu inna a'taina sama wal asri. Ya, nggak usah panjang-panjang. Tapi begitu rukunya harus ada tobat. Mentang-mentang buru-buru. Kalau kata orang dulu, saya ingat kata orang tua, dulu sholat udah kayak cabung heboh. Ada yang ngalamin nggak? Kalau lihat gak cabung heboh? Hah? Ya kalau sekarang udah gak ada tempatnya, nggak ada airnya, nggak ada empangnya. Jadi nggak tahu orang sekarang cabung cebok gimana. Kalau dulu mah kita biasa nampak cakung. Iya. Begitu kira-kira prakteknya. Nauzubillah, agak sama. Ya, ini nanti yang akan sholat itu dibungkus kemudian dipukulkan ke muka. Nauzubillah. Mau sholat sunnah kayak sholat wajib ya harus ada tomaninanya. Paling batasannya sesuai dengan ajaran fikih. Ya, al-ruku subhanarabbiyal. Di sini azimi doang apa wa bihamdi? Hah? Soalnya ada 2 PS juga. Ya Pak Ribin. Saking aja nggak kedengeran. Ya, ketika ruku. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Kita tambahin. Ya, biarin orang subhanarabbiyal azim doang. Wa bihamdi ribut lagi. Cuman gara-gara wa bihamdi tambahannya. Ya. Ya, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. 1 kali sudah sah. Tapi yang baik 3 kali biar sempurna tomaninanya. Ya. Syukur-syukur sambil kita terjemahkan dalam hati ketika kita ruku, ketika kita sujud. Ya, itu namanya fokus kita kepada Allah dalam ibadah sholat. Insya Allah sempurna.
Jadi lihat dari rukunya sujudnya. Jadi kalau rukunya sujudnya ya asal-asalan, naudzubillah. Ya, kita perbaiki sholatnya. Agar apa? Sholat kita betul-betul ya, sholat yang memang kita jaga, kita pelihara daripada rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Insya Allah apa yang di dalam hadis ini ya, kita termasuk orang yang insya Allah sholat akan menjaga kita sesuai permohonan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan sholat, ya, maka di bulan Rajab ini ya, akan memasuki bulan Rajab, kita tingkatkan lagi sholat kita. Ya. Kita tingkatkan sholat kita. Kalau sholat udah baik sempurnakan. Yang belum sholat, ya, biar supaya sebelum disolatin, ya. Sebelum disolatin sholat ya. Jangan tua entar ya. Kalau gua udah emang umur punya kita ya. Umur punya Allah lagi entar mati disuruh sholat ya. Tiap subuh dibangunin oleh muazzin dia ya, sholat tuh tiap subuh dibangunin ya oleh muadzin, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada, atau dibalik tidur lebih baik daripada sholat. Tiap subuh dibangunin oleh muadzin ya. Demikian ya, kajian kita. Intinya pagi ini sempurnakanlah, perbaikilah sholat kita ya. Yang udah baik ya disempurnakan ya. Yang belum baik ya ditingkatkan agar sholat kita betul-betul ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud dan rukuk kita dengan baik akan mendapatkan ya, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Yang silakan yang mau bertanya. Maaf, Dad. Baik. Saya jadi ingat contoh surat Luqman. Pertama masalah sholat, akimi sholat. Terus yang kedua tentang ya bunaya innaha takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sakratin ya. Iya. Artinya pemayaman fal ya apa ya? Iya. Maksudnya. Terus bagaimana di surat As-Saff ayat 3 kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Iya. Itu bagaimana kadang-kadang orang tua dia sendiri. Iya. Inilah perlu suri tauladan. Iya. Ya. Seorang tua ya, harus menjadi suri tauladan. Kepada siapa? Ya pada keluarga itu, kepada istrinya, ya, kepada anak, terutama seorang suami, kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami bertanggung jawab atas istri dan istrinya punya anak, kepada anak ya. Jangan nak sholat ya sono masjid, dianya nggak ke masjid. Kabura maktanya itu. Lah iya dosa besar. Kabura maktan, ngomong doang tapi kagak ngerjain. Lah tinggal anak sekarang berani-berani. Anak sekarang sombong-sombong ya, bapaknya kagak sholat. Dibalikin mana sekarang? Nah ngaji sana, bapaknya kagak ngaji. Ya, orang dulu ya suka balikin orang tua. Dan sekarang dibalikin sama anak. Kalau bapak cuma nyuruh, tapi kagak ngerjain, dibalikin sama anak. Oleh karenanya kita kerjakan ya, kita perintahkan. Ya. Tapi orang di dalam satu ayat kita menyuruh
orang untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia sendiri ngerjakan, itu sudah dapat dia pahala. Dia nggak ngerjain, tapi dia nyuruh, dapat sudah salah. Apalagi yang disuruh ngerjain, dia kagak ngerjain. Cuman etikanya ya, nggak ada itu suri tauladan, menyuruh doang, ya kagak tapi makanya kita berkewajiban. Amar ma'ruf nahi munkar berkewajiban, sama dengan sholat. Nggak ada batasnya untuk mengajak amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Halo. Jadi nggak ada batasnya. Ya, nggak ada batasnya untuk ngajar amar ma'ruf nahi munkar sampai akhir hayat. Kita mau sakaratul maut nih, masih bisa komunikasi, udah parah sakit kita. Nah, jangan tinggalkan sholat kalau bapak kagak ada. Jangan tinggalkan sholat kalau bapak nggak ada. Pesan itu. Ya. Itu sampai akhir hayat aja kita sudah berkewajiban, apalagi masih sehat walafiat. Makanya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar bukan ustaz aja, bukan kiai aja, bukan ulama aja. Kita ini semua ya hamba Allah yang beriman berkewajiban ngajak amar ma'ruf nahi munkar. Ya terutama ya keluarga kita. Ya kalau keluarga kita udah bener, ya udah bener, ajak tetangga. Makanya Nabi Yakub iza hadaratul maut, ketika Nabi Yakub mau mendekati mati, dia berwasiat kepada anak-anaknya, ya, nanti setelah aku meninggal kamu menyembah siapa? Ya, nyembah sebagaimana ayah sembah, ya. Sujud sebagaimana ayah sujud kepada Allah. Itu Nabi Yakub pesannya kepada anaknya ketika dia menghadapi mati, berpesan tuh. Nanti kalau aku mati, kamu menyembah siapa? Ini pesanan. Nyembah sebagaimana ayah sembah, sujud sebagaimana ayah sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bapak. Ya. Kemudian lagi, Ibu-ibu silakan. iya silakan. Terkait dengan sholat dengan tunaimannya tadi ya Pak ya. Bagaimana di dalam sholat ketika di bulan Ramadan itu kan ada yang nomornya 23, ada yang 11. Iya. Nah, sebenarnya ini saya juga masih mencari, belum menemukan jawaban yang pasti. Iya. Terhadap tunaiman itu Pak. Itu dengan sholatnya kadang dalam sholat 5 waktu kembali lagi ke 5 waktunya, imamnya udah takbir lagi Allahu Akbar, sementara makmumnya ibaratnya kan belum selesai baca udah sujud lagi misalnya gitu Pak Ustaz. Berarti tunaimannya nggak sempurna. Iya. Kemudian di dalam sholat Ramadan itu Tarawih. di tarawih itu kan 23 itu ibaratnya pernah juga viral di media sosial kan, sholatnya seperti ayam mau mandi gitu Pak Ustaz ya, kayak patok-patok gitu. Jadi ibaratnya itu kita tidak sempurna. Tunaimannya itu bagaimana kira-kira Pak Ustaz? Iya. Baik Ibu, terkait dengan sholat tarawih di bulan Ramadan, ya, sholat tarawih kagak ada di bulan-bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya ada dua pendapat. Yang pertama 11, itu Siti Aisyah riwayatnya. Yang kedua Sayyidina Umar, ya, 23, tiganya witir. Dua-duanya bila ibu kerjakan dengan baik, ya bagus. Ya, ibu, ya, dua-duanya yang
23 sama 11 dikerjakan dengan baik, ya bagus. Ya, gitu. Yang nggak bagus itu kan nggak ngerjain dua-duanya, ya Bu ya. Ya, yang nggak bagus itu nggak ngerjain dua-duanya, cuma ngomong aja komen. Ya, gua lihat di sono 11, sini 23, mana sih bener? Gua nggak sholat aja dah. Yang paling bener dianggapnya. Habisnya ribut sana, ribut sini, antara 11 2 ibadah. Ya, sholat tarawih itu ibadah. Banyak kita sujud, banyak rokaatnya. Kalau ada dasarnya, kira-kira banyakan mana? Dikit sama yang banyak pahalanya. Banyak yang pahalanya. 23 pahalanya ketimbang 11. Itu iya memang dasarnya. Tapi kalau dilihat dari segi pahala, ini ibadah, ya pasti banyakkan pahalanya yang 2. Jadi sini berapa? Sini 3. Alhamdulillah. Ya. Bertahan kan? Apa kalau udah 11 tinggal gosok? Begitu biasanya. Ya. Itulah menunjukkan bahwa ya, perbedaan itu biasa. Apalagi ada dasarnya. Apalagi ada dasarnya. Ya. Nabi mah bukan 11. Kalau Nabi lebih daripada 10, 20, 30, bisa 40. Ya. Sholat tarawihnya. Ya, kalau Nabi tiap hari misalkan ya, dia ikut berjamaah, nah, kita bisa bahasa kita semplek. Tidak. Ngikutin Nabi ibadah. Ikutin ibadah, Nabi ibadah. Gitu Ibu. Yang kedua, masalah tomanina tadi Ibu. Ya, enggak sah Ibu. Ya, saya katakan tadi sunnah dan wajib harus ada tomaninanya. Itu masalah main-main, itu mah hiburan. Ya. Pakai joget-joget lagi sekarang mah. Sholat pakai joget-joget, tahu gitu. Tanda-tanda kiamat udah emang. Tapi bagaimana? Gak digubris. Mas ulama di sana itu sudah mengingatkan, karena itu menjadi tradisi buruk. Ya. Diteruskan kepada generasi penerus. Jadi salah terus, ya, dibudayakan kesalahannya. Ya. Udah dibilang sama ulama. Ya kalau memang begitu gak usah diviralkan ya. Biar jangan sampai yang lain pada ikut. Oh solo aja boleh loh. Ya. Apalagi anak sekarang. Ya. Apalagi bahasanya sunat. Sholat tarawih wajib apa sunat? Sunat. Ya. Apa definisinya sunat? Hah? Dikerjakan dapat? Enggak dikerjakan? Udah kok tinggalin. Itu anak sekarang. Makanya definisi jangan begitu. Apa sih definisi sunnah? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala. Udah, nah titik situ. Ya, pokoknya saya kerjakan sunnah dapat pahala. Ya, anak sekarang mau pintar. Ya, sunnah ini apa yang gue kerjakan? Jangan karena sunnah, wajib aja juga berani ditinggalin. Makanya dalam ayat surah Al-Maryam, "Khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wa taba'us syahwat fayalqahum saubagoya." Ya. Nanti di belakang kita, ya, di belakang sesudah mereka, ya, sudah Nabi terus sampai ya, di belakang terus kita nanti itu. Khalaqa min ba'dihim khalqus shalah. Mereka banyak yang meninggalkan sholat. Wattabau syahwat, mereka kebanyakan menuruti hawa nafsu. Baso bayar koboya, maka sungguh nanti dia akan dilemparkan jalan yang sesat. Tuh coba bayangkan, udah diberikan gambaran oleh Allah. Makanya masalakakum fi saqar, surah Al-Mudaththir ayat 40. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Jelas tuh ayatnya surah Al-Mudaththir 40. Mengapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Kenapa kamu berada di neraka Saqar? Mereka jawab sama-sama tuh di sana.
di neraka sakor. Qalu lam nakum minal musholin. Mereka jawab, dulu aku meninggalkan sholat. Dulu aku tidak mengerjakan sholat. Jawab mereka itu bareng-bareng kompak. Yang ada di neraka sakor, yang di dunia kagak ngerjain sholat. Ada khusus tempatnya, Bu. Ya. Neraka sakor buat orang yang meninggalkan. Apa ayat satunya? Hatta atanal yakin, sehingga kami datang yakin itu kematian. Hatta atanal yakin, sampai atau hingga datang kepada kami kematian. Jadi dari ketika dia hidup, ya, dari balik terus sampai tua, sampai mati kagak enggak sholat. Hatta atanal yakin. Makanya dalam ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Itu kok bisa? Ketika balik terus, jangan putus-putusnya terus. Selama kita sehat, ada umur, ya kita sholat. Perintah Allah begitu. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Jadi kalau kematian kita sholat atau enggak? Enggak udah. Cuman tadi sholatin, ya. Itu Ibu ya. Jadi tomaninanya sekali lagi, sholat jangan terburu-buru. Tomananya perhatikan, paling ya batasannya baca 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Begitu juga ketika ihtiyar, Rabbana lakal hamdu. Terus kita baca, jangan nggak baca, semuanya baca. Kalau belum hafal, belum bisa, belajar lagi di kaifiatus sholat. Tata cara sholat, bukunya kecil kok, gampang, terjemahan ya, bahasa Indonesia, biar supaya apa? Sholat kita sempurna. Demikian. Udah ya? Mau nanya? Oh, silakan. Oh, ini semangat ya. Assalamualaikum. Ya. Yang perlu kita kasihanin itu ya. Dulu waktu masih sehat, bisa diri, kagak sholat. Begitu udah lumpuh, baru sholat. Ini perlu kita kasihani. Jadi orang yang sholatnya duduk, ya, maka sudah pasti dalam masalah sujud dan rukuknya tidak sempurna. Ada anggota sujud itu. Anggota sujud itu tidak hidung, muka kita. Itu harus kena yang namanya bumi tanah. Kalau duduk nyentuh enggak? Enggak ya? Enggak. Jadi anggota sujud kita kagak nyentuh bumi, artinya bahwa sholat kita sudah kagak sempurna. Makanya mumpung lagi sehat, bisa berdiri, bisa sholat yang baik. Ya, kalau nanti kalau udah sakit itu udah rusak. Ya, keringanan dari Allah. Ya, keringanan dari Allah itu cuma keringatan buat yang sehat walafiat. Dia aja yang sakit sholat. Masa lu yang segar bugar kagak sholat? Ya, meskipun sambil duduk dia sholat. Ya, itu udah rusak dari Allah. Ya, masalah ya, tentang diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya kita pasrahkan. Yang penting kita ada di dalam hati lihat sujud sholat kepada Allah. Ya, karena itu udah rusak. Kita rukuk nggak bisa, sujud nggak bisa. Ya. Kemudian kadang-kadang kaki kita, jari-jari kita nggak bisa, mau begini begitu, ya makhluk nggak sempurna kali. Iya, alhamdulillah, iya, degul, iya, kadang-kadang ngangkang dulu gitu. Ya itulah peringatan dari Allah.
Allah peringatan semuanya, peringatan dari Allah. Ya, semuanya yang ada di diri kita itu peringatan dari Allah. Ya, dari gigi, dari uban, semuanya peringatan dari Allah. Ya, penyakit semua peringatan dari Allah. Makanya ketika kita sehat walafiat, masih bisa tegak, ya, berdiri dengan tegak, laksanakanlah sholat tersebut. Demikian Ibu ya. Baik, karena waktunya sudah suruh kali ya. Suruh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yakin wa ikafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wal mulku wal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.